Oke, buat teman-teman yang pengen belajar nyeruput atau slurping, gua akan share beberapa tips. Yang pertama, lu nggak usah effort gimana-gimana, cukup bibir di depan aja. Level yang kedua, coba dikalikan 2 powernya. Setelah kalikan 2, kalikan lagi. Dan ini yang keempat, semuanya pasti bisa. Ini cuma perkara ada kemauan atau enggak, konsisten latihan atau enggak. Dan sekali lagi, ini bukan buat keren-kerenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Lukman bersama Sangga Cerita, ceritanya para manusia. Segmen kali ini gue datangkan tamu yang cukup spesial nih, yang udah datang ke tempat gue, walaupun agak susah juga nih ngatur schedule-nya. Ini dia, Mas Henry. Gimana, Mas? Garing juga ya. Gimana, Mas, sehat? Alhamdulillah, sehat. Keluarga sehat semua, Mas? Alhamdulillah. Mas, kenapa sih lu susah banget nih datang ke sini? Iya, Sibuknya apa maksudnya? apa ya? Ya meniti kehidupan Aja, itu kehidupan. ya, dinikmatin aja tuh. Tapi sebelumnya thank you nih Mas sudah datang ke sini ya. Sama-sama. Udah ngulangin waktunya ke sini. Senang hadir di sini. Siap. Mas, nih maksudnya lu udah nggak asing lah nih di dunia kopi, cukup senior juga, cukup santer juga lah maksudnya di Tangsel nih. Nih gue mau nanya Mas, awal mula lu bisa terjun ke dunia kopi itu tahun berapa? Yang tadi ya gua terima kasih ketika ada apresiasi seperti itu. Tapi sebagai pelaku kopi, gua mesti menyampaikan bahwa banyak sekali di Tangsel nih senior yang menjadi senior gue juga. Jadi sedikit banyak kalau hari ini mungkin gua dikenal tanpa mengesampingkan para pendahulu, gue juga apresiasi karena mereka juga berbagi. Lalu kalau pertanyaannya gue mulai dari tahun berapa, yang gue ingat itu kira-kira 10 tahun gue main di kopi ini. Anjir, lama banget udah. 10 tahun ya, kalau dibilang lama ya tadi banyak para pendahulu, banyak teman-teman, banyak senior yang sudah mendahului yang ilmunya juga gue serap. Kalau 10 tahun dianggap lama, gue masih punya adab gue tetap kepada pendahulu itu gue jalani. Tapi emang cukup lama juga sih Om, kalau menurut gue ya 10 tahun bidang kopi. Ibaratnya kalau gue udah di kopi sih sampai ke dalam kopi tahu mungkin. Relativitasnya iya. Iya, pasti kan? Selagi kita masih mau belajar, kita betul-betul tekun dan jujur mencintai, itu pasti terjadi. Iya sih. Itu pasti terjadi. Nah ini lu kan 10 tahun nih di dunia kopi. Sebelum masuk ke dunia kopi tapi sempat kerja lain? Basic hidup gue tuh cuman berkesenian aja. Gue ini seorang art director, gue ini seorang musisi, gue ini seorang fotografer. Jadi bukan untuk melebihkan sesuatu, tapi memang area gue hidup hanya berkesenian. Dan ketika gue jatuh cinta dengan kopi, batasannya karena di kopi juga banyak berkesenian. Sama kayak Lukman juga kan hidupnya berkesenian. Karena buat gue hidup ini kurang berarti kalau kita nggak happy. Dan happy tiap manusia kan beda-beda. Kalau buat seniman kan ininya kita jaga ya. Betul. Setahu gue itu, makanya sampai hari ini gue cuman mau ngejalanin apa yang membuat gue happy. Paling nggak modal hidup itu sih buat gue. Bener. Nah Mas, gue mau nanya, kopi kan ada yang single origin, terus ada yang saset-saset. Perbedaannya dari single origin sama saset? Jadi single origin mungkin sedikit dijelaskan. Single origin tuh dimaknai secara mudah adalah kopi murni. Kopi murni tanpa dicampur. Maksudnya tidak ada percampuran kopi-kopi lain dengan materi apapun. Misalnya single origin Acehnya mana gitu. Misalnya kita bilang Gayo, ya berarti ya itu tidak dicampur dengan kopi manapun. Kopi dari Bandung misalnya
mekar wangi. Mm-mm. Mekar wangi saja tidak dicampur. Lalu bolehkah dicampur dengan kopi lain? Boleh. Tapi nanti kita sudah tidak menyebutnya lagi single origin, tapi menjadi house blend. Oke, itu sedikit untuk memahami apa itu yang dimaksud single origin. Single origin berarti betul-betul utuh sendiri. Oh. Itu. Dan Tanpa dia campuran, murni ya. tanpa dicampur apapun. Lalu bagaimana dengan kopi saset? Sepengalaman gue kopi saset ya tetap kopi. Memang dicampur dengan beberapa hal. Ya bisa itu pengawet, pewarna, perisa, dan yang lain-lain. Logiknya sederhana. Kopi murni atau single origin ketika dia masih roasted beans atau biji kopi matang ya, masih biji, itu paling lama juga 3 bulan, sepengalaman gua. Kalau sudah dibikin bubuk, itu paling lama ya seminggu 2 minggu. Sedangkan kopi saset bisa bertahan 1 tahun. Ketika bisa bertahan 1 tahun, berarti di situ ada pengawet. Lalu pertanyaannya apakah membahayakan? Loh, di situ ada BPOM. Di setiap saset tuh ada BPOM. Terus ada halal. Jadi jangan juga kita mengesampingkan bahwa produk-produk saset itu juga cukup baik. Kenapa? Karena kan nggak semuanya juga bisa minum single origin. Betul. Kita kan nggak boleh juga tebang pilih. Betul. Gitu. Kapasitas orang beda-beda. Bukan berarti kopi single origin ini jadi mahal. Nggak gitu juga sebenarnya. Nanti bisa kaitannya dengan selera. Ada orang yang sudah seleranya misalnya di kapal api, di Nescafe, dia nggak bisa bergeser. Ya sudah, berarti kan produsen besar itu sudah memenuhi selera dari konsumennya. Iya, gue setuju sih kalau masalah dari single origin itu semua orang juga bukan nggak bisa minumnya, karena kalau mau beli agak lumayan kan. Ya, kan? betul. 25.000 kita dapat 1 gelas, paling murah lah taro. Kalau untuk kopi saset udah berapa saset, sampai kembung perut mungkin. Betul. Tanpa dipungkiri sih mas, gue juga gue suka banget sama kopi saset namanya. Ya. Tapi ada pembahasan yang lain nggak sih mas? Kayak misalnya kayak di kopi ini misalnya, ini kopi saset apa sih? Ada pembahasan kayak gitu nggak sih tentang kopi single origin itu yang di bagian itu? Iya, sebenarnya kan manusia tuh tingkat penerimaannya, bijaksananya itu sangat subjektif ya, nggak bisa kita samain. Cuman kalau ditanya seperti itu, cerminnya ke gua adalah gua orang yang tidak pernah mencoba untuk tendensius atau melihat kopi saset itu adalah sesuatu yang diharamkan, disampahkan, atau apapun. Buat gua sederhananya, pabrikasi ini sangat besar, menerima karyawan sangat besar, banyak anak sekolah di situ yang sangat banyak, dan manfaatnya lebih banyak. Kalau gua di single origin melihatnya belum, ya sepengalaman gue yang besar sekalipun belum bisa menyaingi dari pabrikasi itu. Itu kalau kita lihat dari sisi manfaat terhadap kemanusiaan ya. Tapi kalau dari kualitas, ya gue secara subjektif juga akan bilang memang tetap kualitas kopi kalau mau beneran kopi adanya di single origin. Betul. Ya ini kan tinggal pilihan. Tidak ada di antaranya mana yang lebih baik. Kalau bicaranya kualitas, silahkan single origin. Tapi kalau di saat single origin yang nggak ada harus ngopi, kan ada kopi saset. Atau kalau kita nggak mampu beli single origin kan ada saset. Toh sama-sama ngopi kan, kita nggak ngeteh. Betul. Nggak kayak gini, kita lagi ngeteh. Nggak beli sasetan soalnya. Oke Om, gini, lu kan mestinya udah lama nih ya di bidang kopi tuh udah 10 tahun lah. Nah, sejarah kopi datang ke Indonesia itu tahun berapa sih sebenarnya? Apa yang literasi gue pelajari itu, kopi itu dimulai dari abad ke-9 itu di Ethiopia. Di Ethiopia yang sudah menanam biji kopi di ketinggian, dan penemuannya juga lucu. Ketika kambing cukup energik makan buah kopi, dan itu akhirnya kopi itu diyakini pada saat itu menjadi booster untuk energi. Dan perkembangannya adalah saudagar Arab, orang Timur Tengah itu tertarik, akhirnya juga terjadi transaksi jual beli. Gara-gara orang Arab nih jadi
kopi itu menyebar ke Asia dan Eropa. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, sejarahnya kopi secara literasi itu masuknya dari kolonial Belanda. Akhirnya, walaupun pada saat itu kolonial Belanda masukin kopi ke kita, bahkan eksploitasi, menanam dan segala macam, itu orang Indonesia nggak boleh minum kopi. Dibilangnya itu racun. Untuk ya membodohi, sebatas itu. Kopinya dibawa ke negaranya masing-masing. Kesedihan itu yang juga menjadi salah satu hal yang membuat gua untuk mencoba sungguh-sungguh belajar agar kekayaan kita ini bisa menjadi warisan. Iya. Gitu aja. Berarti Belanda itu sempat membodohi ya. Iya, betul. Yang lucunya ini, gue mau tanya, berarti awal mulanya kopi bisa diterima sama manusia seperti kita dari kambing. Dari kambing. Betul. Dari kambing yang begitu energik ketika dia makan buah ceri kopi. Itu sejarahnya lah. Dan akhirnya penelitian di berbagai belahan benua itu membuat kopi menjadi salah satu destinasi asupan ke tubuh kita. Materinya tuh kafein yang betul-betul dibutuhkan tubuh untuk kebutuhan tertentu. Nah, di Indonesia ini kira-kira kopi itu berapa jenis, Om? Maksudnya gue kan awam nih ya, maksudnya gue nggak tahu berapa jenis sih di Indonesia itu udah ada kopi itu. Tumbuh di Indonesia. Kalau jenis kopi itu secara umum ada di Indonesia dan umum juga di luar itu. Kopi itu jenisnya ada 4 secara umum. Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica. Itu ada di Indonesia semua. Dan di luar juga ada yang punya. Tapi ada beberapa bagian daerah yang tidak punya jenis itu. Ini hanya masalah pada saat itu ada sejarah atau pertumbuhan di perkebunan mau ditanam jenis itu atau tidak. Lalu kecenderungannya kalau Robusta tuh di dataran rendah. Kalau Arabica di dataran tinggi. Batas itu aja sih. Berarti kalau masalah kayak kopi, sebatas kopi ya yang gue tahu kayak apa di Jawa Barat, berarti udah ada tuh masuknya ke apa di 4 itu apa namanya berarti? Oh, di Jawa Barat sendiri ada jenis Arabica, ada jenis Robusta, ada jenis Excelsa, ada jenis Liberica, ada. Jadi di setiap daerah ada yang punya koleksi itu. Ada juga di daerah tertentu yang nggak punya, misalnya salah satu koleksi yang di sini gitu. Kalau kayak misalnya Aceh kan apa namanya? Gayo. Gayo kalau dimasuk ke 4 itu di mana tuh? Di kopi apa? Sama aja. Oh, cuman namanya aja yang dibedain mungkin. Kan pertanyaannya tadi adalah jenis. Jenis kopi itu ada 4 gitu. Nah, 4 tadi itu bisa di tiap daerah. Di satu daerah misalnya itu 4 jenis itu ada. Oh, itu. Ada juga di daerah itu misalnya cuma punya 2 jenis, 3 jenis, atau 1 jenis. Itu bisa terjadi gitu. Ini tergantung leluhur, tergantung perkembangan pertanian di sana, itu semua serba tergantung. Kirain gue gini Mas, maksudnya kayak Gayo terus Sindakala itu emang beda gitu. Ternyata emang kalau udah masuk kayak gitu emang jenisnya di situ ya. Ya, kalau itu kan bicara jenis. Bicara jenis adalah bahwa ini bicaranya bibit. Oh, bibit maksudnya. Betul. Jadi itu nanti kita bisa sebut namanya spesies gitu. Nah, itu kalau sudah masuk spesies ya tadi si yang disebut jenis kopi tadi. Jenis kopi itu di tiap daerah ada yang punya koleksinya komplit, ada yang tidak komplit. Ya tidak ada yang masalah. Karena misalnya kita bicara satu wilayah yang dataran tingginya luar biasa banyaknya, maka kemungkinan terbesar mereka adalah penghasil kopi-kopi Arabica gitu. Tapi kalau contohnya Lampung, Lampung banyak dataran rendahnya, makanya penghasil kopi Robusta. Misalnya seperti itu, kontur geografisnya alam juga menentukan hasil buminya. Oh iya, gitu. Jadi di sini tidak ada kalau komplit maka hebat, kalau tidak komplit maka tidak hebat. Tidak. Kopi itu tidak dinilai seperti itunya. Tapi kopi itu adalah yang nanti menjadi penilaian adalah grade saja, kelasnya saja, kelas dari bagaimana cara memanennya, bagaimana cara memprosesnya sampai menjadi biji kopi mentah yang siap disangrai oleh para roaster. Seperti itu. Berarti emang kalau masuk ke jenis ya keempat itu ya. Cuman karena di Indonesia itu lebih mengutamakan nama, jadi kayak Aceh ya Gayo, kopi Lampung. Jadi
Iya, Ya. ya itu kan karena kita juga sedang bertumbuh Ah, secara wawasan, secara keilmuan. Kalau misalnya memang masih agak membingungkan itu hanya butuh waktu aja sih. iya. Karena semuanya nanti juga akan ngerti. Ah, Kedepannya gua secara pribadi akan yakin bahwa kita sudah dalam tanda kutip tidak rasis, ah, tidak menganggap misalnya kopi Bandung hebat, ah, kopi Aceh hebat, kopi Medan hebat gitu. Nggak demikian, ah, bahwa setiap daerah selalu punya potensi hebatnya masing-masing, ah, karakternya masing-masing, dan yang paling keren adalah ya kita Indonesia. Kita harus bangga bahwa kita punya koleksi gugusan pulau-pulau ini yang bisa menghasilkan khasanah kopi di Indonesia. Wis, Kayak gitu. keren itu kalau bilang. Bener sih, makanya bangga juga sebenarnya dengan Indonesia yang gampang lah kopi itu tumbuh gampang banget maksudnya di Indonesia itu Betul. nggak sulit maksudnya. Relatif gampang. Nih Mas, gua seorang awam lah tentang kopi. Gua mau tanya sama lu nih Mas. Misal kopi ini kopi mentah. Kopi yang udah apa namanya kalau udah dimasak itu? Sudah di roasting. Udah di roasting. Jadi disebut roasted beans. Iya. Ya. Ini kan ya gua orang awam ya. Mungkin kalau gua kopi misalnya nih taruh nih kopi Aceh. Ini kopi Bandung. Taruh lah ya. Ini lu dibikin nih, gue suruh minum, gue nggak tahu tuh rasanya kopi Aceh yang mana, kopi Bandung yang mana. Kalau dari baristanya sendiri yang bilang, kalau dari baristanya sendiri yang bilang gitu ke gue, ini Aceh nih, ini Bandung. Mungkin kalau dia nggak bilang ke gue gitu ya, gue nggak tahu. Tapi kalau lu bisa bedain kalau masalah kayak gitu. Relatif bisa, karena setiap daerah punya karakteristik yang otentik. Walaupun sekarang hari ini itu dulu ya, itu dulu. Tapi kalau sekarang bias, kenapa? Karena pertumbuhan teknologi, kemajuan para prosesor itu adalah lembaga, tim atau orang secara individu dan berkelompok yang melakukan proses pasca panen. Jadi dari buah ceri, kopi ini kan buah ceri. Itu diproses akhirnya menjadi materi-materi, menjadi secara umum itu dibagi menjadi dry proses sama wet proses dan ada experimental proses. Nah, yang repot, yang hari ini, yang susah dibedakan secara otentik itu adalah di eksperimental proses. Begitu adanya hari ini, ketika eksperimental proses itu hadir dari Gayo dan dari Jawa Barat, seorang gua pun akan keder karena sudah masuknya di eksperimental. Terus jadi salah? Tidak, karena manusia kan selalu bertumbuh. Betul. Berkembang intelektualnya, curiosity-nya, penasarannya luar biasa. Akhirnya buat gue semua keren, semua kesana. Kalau tendensius kita akhirnya tidak bertumbuh. Kalau kita suka klasik, misalnya kita suka antik gitu ya, itu menjadi karakter subjektif saja. Kalau ada orang yang suka futuristik, modern, ya itu ada di eksperimental. Akhirnya tuh nggak pernah ada yang salah. Hanya kadang-kadang ya ini sedikit wawasan juga koreksi buat teman-teman di luar sana. Jangan terlalu sibuk untuk membatasi diri kita. Ketika kita bicaranya kopi, baik itu eksperimental, penemuan baru, gagal dan berhasil, itu nomor sekian. Gue lebih cenderung tipikal orang yang kopi Indonesia yang bisa bikin maju itu cuman orang Indonesia. Kira-kira kehormatannya tuh di situ. Nah, kalau lu bilang kayak tadi tuh, gue mau tanya, di kopi itu ada manfaatnya nggak? Fatal, banyak sekali. Di mana? Bisa dijelasin, Mas? Lu kalau kopi itu ya antioksidan, dia menyerap racun di tubuh lu. Satu, dia pumping jantung lu, akhirnya membuat aliran darah lu baik. Kalau sudah menyerap racun dan memompa darah lu dengan baik, membuat lu terjaga dengan baik, membuat pikiran lu jernih dengan baik, apakah manfaatnya tidak baik? Logisnya akan sangat baik. Dan kalau kita lihat lagi sejarahnya kopi, balik ke sejarah ya, yang minum kopi itu nggak bisa orang sembarangan. Pas di zaman sejarah itu? Di sejarah itu nggak bisa awam itu minum kopi. Lu mesti lihat kalau di zaman itu adalah raja-raja. Lu mesti lihat itu paus, pemuka agama, politician, semuanya minum kopi. Maksudnya kopi itu di kasta itu sampai pada akhirnya zaman bertumbuh ya kita rakyat jelata bisa minum kopi. Tapi secara filosofis kopi itu minuman sultan. Sejarahnya itu.
kalau hari ini kita di pojokan parkiran bisa ngopi, ini kan karena peradaban bergeser. Betul. Tapi kalau kita mau tengok sejarahnya, logisnya sederhana deh. Mana mungkin mereka orang-orang besar di saat itu, orang-orang hebat di saat itu, dia mau masukkan sebuah materi ke tubuhnya kalau tidak ada manfaatnya. Betul. Logisnya di situ. Iya, benar. Nah, mungkin tanpa dipungkiri ya, Mas, kopi itu sampai sekarang lah, orang itu mau minum single origin itu susah. Ya kan, maksudnya bukan karena susah mau minumnya, karena kan pemikirannya mungkin beda ya. Kadang karena dari harga yang beda sama kopi saset. Nah, kopi saset ini yang maksudnya yang biasa, jangan orang lah, gue sendiri pun masih minum kopi saset. Manfaatnya pun ada. Gue bukan seorang dokter yang berani menilai itu, tapi gue cuma mau bilangnya gini, kandungan yang lain itu justru mempengaruhi khasiat kopinya. Tapi tidak salah, contohnya, kopi akan manfaat ketika tidak bercampur dengan gula. Kenapa? Kopi saja bahkan itu bisa membantu orang diet. Tapi ketika ada gula, glukosa, segala macam, apa fungsinya? Ditambah misalnya latte, protein. Betul. Manfaat kopinya ada nggak jadinya? Iya. Nah, tapi di sini jangan salah tangkap bahwa cita rasa menjadi hak subjektif. Tapi kalau mau bicara manfaatnya, kopi adalah kopi, tidak bercampur dengan apapun, maka kita nikmati manfaatnya. Ketika kita campur dengan materi apapun, itu yang bertambah dan bertumbuh adalah hanya cita rasa. Ada manis, ada susu, ada sirup, sah, kan cita rasa. Kalau mau manfaat, ya jangan campurkan apapun. Kira-kira literasinya begitu. Berarti kalau memang benar orang minum kopi, ya single origin. Single origin. Bisa dibilang begitu dong. Betul. Kalau bermanfaat ya. Iya. Benar dalam arti kata cari manfaatnya. Kalau cari manfaatnya ya single origin. Dan ini semuanya tidak harus Arabica. Bisa Robusta, bisa Excelsa, bisa Liberica, semua boleh. Terus kalau misalnya khawatir dengan dengan harganya yang mahal, misalnya tidak. Padahal hari ini yang bikin mahal adalah kalau kita ngopinya adalah di coffee shop. Tapi kalau kita punya kejelian, ngopi single origin itu bisa murah, tapi dengan satu syarat, effort bikin sendiri. Bisa. Itu yang PR. Itu yang PR kan. Iya. Akhirnya terpaksa jadi mahal karena jadi PR ya. Iya. Tapi PR itu kan kalau kita bisa jawab jadi mudah. Kalau kita mau jawab, pertanyaannya mau jawab atau tidak. Kalau tidak mau jawab, ya berarti mahal. Kalau kita mau belajar, jadi murah. Kok bisa? Bisa. Tinggal ke roastery saja. Betul. Beli biji kopi, minta bubukin, seduh sendiri. Kan jadi murah. Logisnya di situ. Bisa. Cuman tadi PR-nya mau diselesaikan atau tidak. Iya, betul. Kalau tidak, ya memang ada rezeki-rezeki di teman-teman kita yang buka coffee shop. Termasuk gua yang punya coffee shop. Harga yang diterapkan atau disematkan ke tiap cangkir. Karena di situ tidak melulu hanya karena kopinya. Bisa karena tempat, hitungan bisnis, dan skill. Sebatas itu. Ya, berarti untuk masalah kopi ini sebenarnya tidak dipersulit kalau kita mau bikin sendiri. Betul. Ini kan lu kan seorang barista lah, yang gue bilang ya, seorang barista lah ya. Untuk membuat kopi yang menurut gue yang enak, yang maksudnya yang standar barista itu sebenarnya ada stepnya nggak sih? Apa panasnya berapa? Apa gimana? Ya kan ini gue tahu kan cuman gue sobek, gue taruh, gue tuang air panas. Kan kalau single origin kan yang gue lihat ya sampai orang ada yang sekolah barista, anjing bikin kopi ribet banget sih. Apa sih sampai sesulit kayak gitu? Padahal tinggal robek, taruh, seduh. Ya, oke. Gue mencoba untuk biar dapat informasinya teman-teman juga bahwa kita harus melihat kopi itu dari hulu sampai hilir. Ini hulu tuh kita sebut pertanian ya, pertanian. Kita sebut farmer. Ya, dari farmer hasil kebunnya nanti masuk ke prosesor. Prosesor adalah yang mengolah buah ceri. Selesai ya. Prosesor. Jadi tadi farmer menghasilkan ceri, buah ceri kopi. Buah ceri kopi dikelola, diupayakan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk menjadi biji kopi mentah oleh prosesor. Lalu biji kopi mentah itu diteruskan kepada para roaster. Roaster ini adalah para penyangrai kopi. Nah, kopi yang sudah di roasting disalurkan lagi menjadi splitter menjadi dua. Sama-sama di bar, tapi dua spek. Maksudnya apa? Yang paling bawah adalah di hilir.
Di hilir itu yang ada adalah di meja bar itu ada seorang brewer dan ada seorang barista. Itu beda spek. Beda spek, tapi dua-duanya unity. Maksudnya apa? Di bar itu lu nggak bisa pilih jadi brewer, lu nggak bisa pilih jadi barista. Lu harus jadi keduanya. Loh, bedanya di mana? Kan sama-sama bikin kopi. Gini bedanya. Kalau brewer sibuknya sama black coffee, manual brew kecenderungannya. Dia lebih sibuk dengan penyeduhan-penyeduhan untuk single origin. Nah, lalu barista bedanya di mana? Barista cenderungnya lebih ke mesin espresso, lebih ke mix, lebih ke susu, lebih ke sirup dan yang lain-lain. Dua-duanya sama-sama hebat. Lalu kalau tadi posisinya gua itu sebenarnya sudah di antara roaster dan prosesor karena gue sebagai ambasador di perkebunan gitu. Gue sendiri kerjaannya hanya merosting, tapi gue sibuk memang di perkebunan untuk menyerap ilmu, bertukar pikiran, bagaimana menghasilkan biji kopi mentah yang cukup menyenangkan dan bisa kita salurkan ke hilir. Nah gini Mas, yang lu jelasin tadi cukup paham lah nih dari gua yang seorang awam tentang kopi nih dari hulu sampai hilir yang lu jelasin tadi. Gini, lu kan tadi lu bilang di bidang kayak di perkebunan kopi juga. Berarti lu tahu dong tentang cara membuat bibit kopi, terus penanaman kopi, terus suhunya itu harus di berapa derajat di atas permukaan laut apa gimana? Ya, yang bagus lah, maksudnya yang kopi yang bagus itu. Nah, sebenarnya variabelnya bisa tidak harus eksak. Cuman ada kecenderungan. Contohnya gini. Kalau Arabica ditanam di tempat yang ketinggiannya kurang, maka taste-nya berkurang. Tetap namanya tidak berubah, dia Arabica. Bibit itu tetap Arabica bibitnya. Tapi ketika ketinggian MDPL-nya kurang, maka taste-nya akan berkurang. Relativitasnya tuh kita bisa menemukan keunikan yang cukup signifikan di 1400, 1300, 1500, 1600 MDPL. Kita punya keunikan cita rasa di Arabica yang luar biasa. Namun, kenapa tadi dibilang nggak matematik? Ketika ada yang punya di 1000 MDPL, hasilnya harus kalah. Belum tentu, karena ada kehandalan dari para prosesor yang mempelajari keilmuannya, memproses dengan sedemikian rupa, lahirlah eksperimental. Itu yang tadi gue bilang. Kita jangan pernah menutup segala kemungkinan. Betul. Jangan terbatas dengan geografis. Kalau hari ini takdirnya kita punya kebun, misalnya suatu saat tiba-tiba lu punya kebun, gue punya kebun, kita nggak tahu jalan seseorang, kita cuma punya lahan di 1000 MDPL. Ya pikirkan bagaimana caranya 1000 MDPL itu bisa punya hasil yang baik. Dengan pemupukannya, dengan bibit yang seri apa, pemangkasannya, memetiknya. Karena hari ini yang cukup dipahami oleh beberapa rekan-rekan kopi hanya sebatas petik merah. Petik merah itu kan sebenarnya ada jenis kopi yang tidak pernah merah seumur hidupnya. Oh ada? Ada. Gitu kan, namanya Yellow Caturra. Itu varietasnya tidak pernah ada. Dari dia warnanya hijau terus jadi kuning. Dia tidak pernah merah. Tapi di dunia kopi seolah-olah kalau dipetik merah adalah petik masak. Padahal nanti tidak cukup hanya memetik merah. Nah tadi gue dudukin perkara dulu ya. Ada buah yang tidak bisa dipetik merah karena seumur hidupnya tidak pernah bisa jadi merah. Karena varietasnya berbeda. Gue lebih memilih kata-katanya adalah petik masak. Petik masak maksudnya petik buah merah yang matang. Karena begitu ranumnya dia saja sudah merah. Sampai dia mau busuk itu merah yang kehitaman. Nah di antara yang tadi kejinggaan sampai ke merah, di merah yang mana kan yang harus dipilih. Nah itu ada aturannya sendiri, ada alatnya sendiri untuk mengukur itu. Begitu kita sortir, pemetikannya dipilih, baru ini masuk ke ranah prosesor yang harus sangat berhati-hati terhadap materi itu. Lalu ada yang sembarangan? Ada. Yang metiknya secara asalan, bebas-bebas saja. Terus jadi salah? Tidak. Karena setiap sesuatu yang rumit harganya menjadi lebih mahal. Betul. Yang asalan tadi menjadi lebih murah. Ini tergantung kebijaksanaan petaninya dan kebijaksanaan prosesornya. Dia mau mengolah yang di range apa. Ini bahasa keluhuran mereka masing-masing. Gua nggak berhak dan nggak boleh juga menilai mereka yang ini kurang tepat, yang ini tepat. Enggak. Kita justru malah dihadapkan terhadap beberapa pilihan.
akhirnya subjektivitas gue menentukan misalnya gue hanya cocok di grade A, Iya. di grade B, di grade C misalnya ya. Misalnya seperti itu, walaupun semua itu nggak juga mau mengatakan grade specialty, grade 1 adalah sesuatu yang paling keren gitu. Nanti urusannya gini, gue bisa buktikan gini. Selera itu tidak pernah ditentukan dari grade, ngomongnya selera, tapi kualitas ditentukan dari grade. Jadi harus dibedakan mana selera, mana kualitas. Kualitas menghasilkan cita rasa. Tapi kalau orang nggak suka sama cita rasanya gimana? Kan nggak salah. Betul, betul. Ini grade-nya di bawahnya. Tapi kalau orang cocok sama taste gimana? Terlepas dari dompet kan. Betul. Maksud gue hidup juga harus merdeka. Kita jangan sampai gampang di otak kita tuh gampang dijajah. Kita negara yang 350 tahun dijajah, kita harus hidup merdeka menurut gua. Tapi merdeka yang tidak bodoh. Kita harus memberikan kebebasan ke siapapun, tapi bertanggung jawab dan tahu kategorinya. Supaya juga bukan subjektivitas, objektif aja. Tapi mungkin gua simpulin dari sekarang nih Mas ya. Minum kopi single origin 25.000 murah. Dengan penjelasan lu tadi yang sampai dari hulu ke hilir tentang metiknya aja beda, tentang penanamannya aja di atas. Ya sekarang 1000 mdpl di atas permukaan laut kan ibaratnya siapa yang mau naik ke atas, siapa yang mau nanam. Ya kenyataannya leluhur kita ada di atas sana. Iya. Sekarang yang pinggir rumah aja kita udah males kan mau nanam apa-apa, apalagi itu dengan proses yang lama dan geografisnya nggak mudah. Iya. Itu betul-betul harus pakai kaki dan manjat-manjat seperti itu. Ya rumit, cuman kan ya akhirnya kalau orang-orang yang diberi pemahaman nanti akan mengartikannya bisa berbeda. Akan ada pengertian. Tapi kalau yang belum atau tidak atau belum menonton podcast ini ya mungkin akan ngopi ngapain mahal. Iya. Sebenarnya sih mahal atau murah buat gue secara pribadi sangat relatif. Gue juga masih suka makan di warteg kok sampai hari ini. Gue nggak pernah bermasalah dengan warteg. Tapi gue juga sering makan di restoran dan itu juga nggak masalah buat gue. Tergantung kita nyikapinnya sih. Tapi ya yang gue bisa bilang ini kopi single origin itu bilang murah dari sekarang karena satu manfaatnya ada. Kalau memang dia minum single origin. Betul. Tapi kalau emang dia penikmat cuma kopi-kopi yang biasa ya gue juga nggak ngelarang. Gue pun sama ngopi masih kopi saset gitu. Betul. Nah, gue mau tanya nih, ini kan lu cukup viral nih ya di TikTok nih dengan surupan lu begitu kan? Ini yang maksudnya yang bisa gue sampai pengen banget lu datang sini buat ngejelasin dengan cara minum kayak gitu begitu emang itu cara minum kopinya apa ada makna yang terbeda ada makna yang beda lah dengan minumnya kayak gitu. Oke. Di TikTok tuh sebenarnya motivasi gue adalah apa yang ada di diri gue secara sedikit ilmu gue mau gue share. Gitu. Terus yang harus gue luruskan adalah bahwa itu bukan cara minum. Oke. Tapi gini ya, walaupun awam memaknainya cara minum ya. Tapi kan gue lihat baca ya di komentarnya itu gue lihat netizennya itu wah ribut banget minum kopi takut keselak mati gitu. Itu ada aja. Iya. Ya netizen kan selalu maha benar dan gue tidak pernah terganggu dengan itu. Maksud gue jadi serunya kan di situ. Iya, benar, jadi gue juga bisa mengukur apapun dari situ. Cuman satu hal, motivasi gue bikin TikTok adalah gimana caranya keilmuan gue bisa menjadi sedekah gue. Oke, balik ke materi itu bahwa itu bukan cara minum, itu adalah teknik slurping yang digunakan para cuppers. Cuppers itu Indonesianya apa sih? Para penyicip cita rasa yang bisa memberikan penilaian. Nah, bahasa yang mudahnya juri lah gitu. Bukan juri, juri juga melakukan itu. Maksudnya cara mudah dia ini kayaknya kalau bahas kayak gitu kayak orang ada yang paham ada yang enggak. Lebih ke tim R&D, research and development-nya. Iya. Jadi dia yang memastikan kualitas kopi ini layak atau tidak layak. Atau bagaimana nanti ngakalin di create menunya. Itu divisi itu yang akan melakukan itu. Lalu berikutnya itu hanyalah salah satu teknik. Lalu fungsinya apa? Yang harus digarisbawahi, ngapain gitu kalau bisa biasa aja. Oke. Lidah kita tuh sudah diciptakan Tuhan itu bisa merasakan. Ketika kita biasa maka rasanya ada. Lalu buat apa di slurping? Nah,
kalau bisa biasa saja ada rasanya, kenapa di slurping? Di slurping itu kaidah intensitas rasanya meningkat. Heeh. Butuhnya apa? Gua sebagai cuppers itu akhirnya tahu secara lugas masing-masing intensitas rasa. Misalnya di kopi itu rasanya ada asam, manis, pahit, asin, dan umami. Ini ada semua. Iya. Nah, ketika di slurping bagi orang yang sudah biasa ini jelas. Misalnya intensitas manisnya kurang, asamnya ketinggian, misalnya pahitnya berlebihan. Itu semua ada di situ. Ini akan sangat jelas ketika di slurping. Ketika tidak di slurping, maka dia akan menjadi bias. Lalu apakah harus? Tidak harus. Ini tergantung para cuppersnya. Cuppersnya kapasitasnya di mana, kebutuhannya di mana, percaya dirinya di mana. Itu sangat subjektif. Keren Gitu sih. kira-kira. Tapi maksudnya lu sampai sedetail itu tahu asam manisnya. Iya gue, Mas, gue kopi. Iya gue biasa ke kedai lu ya. Mas, kopi jangan terlalu, maksudnya jangan terlalu inilah, ngejedak lah kalau bahasa gue ya. Gue minum, tapi gue nggak rasain ya. Gue pikir enak aja, tapi gue nggak ada namanya rasa manis, nggak ada, asin nggak ada. Mungkin kalau gue karena gue awam ya. Cuman dengan kayak kalau lu di bidang lu sampai tahu gitu, manis asinnya, asemnya. Iya, karena memang itu basic, itu dasarnya ilmu kopi. Sekarang gini deh, mungkin jadi heran, padahal kopi rasanya itu. Kecuali itu adanya di robusta. Di robusta itu tipis sekali. Ada robusta yang punya sedikit asam, ada. Tapi kebanyakan robusta itu rasanya adalah pahit, manis, sama asin. Kebanyakan. Dia asamnya sangat rendah secara cita rasa. Walaupun kandungan asamnya tinggi dia. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah gini. Lu itu seorang pelukis. Bagaimana bisa lu melukis kalau lu tidak memahami warna? Betul. Gue akan balik, gue tukang kopi. Iya. Terus kalau gue nggak bisa memahami warna, gue nggak bisa memahami rasa, dan gue nggak tahu rasanya. Kira-kira selama ini yang gue sajikan kan hanya pura-pura toh. Iya, iya kan itu. Dan gue kembali, gue seorang seniman. Gue tidak senang dengan kepura-puraan. Gue lebih senang mempelajari itu menjadi kecintaan gue. Stop sampai di situ batasannya. Ketika ini bisa gue share, gue bisa buktikan itu. Ketika kopi rasanya bisa dipisahkan, bisa. Kopi itu bisa, diidentify bisa. Cuman memang butuh diajarkan secara khusus supaya bisa memahami ini. Ini kan yang menjadi kopi sama aja rasanya, pahit aja. Ya boleh saja. Netizen kan bebas. Iya, menurut gua aja begitu. jangan netizen, gua aja kayak gitu maksudnya. Ya akhirnya menyenangkan buat gua. Alhamdulillah sejauh ini gue cukup peka dengan semua itu. Terus bukannya untuk hebat-hebatan, bukan. Gue cuma satu. Gue berjualan kopi, maka ini menjadi tanggung jawab gue. Sebatas itu. Gue nggak pernah berpikir gue tuh siapa, nggak pernah. Sampai hari ini pun gue tetap belajar. Yang paling penting gue mau tanggung jawab sama apa yang gue cintai. Stop sampai di situ. Tapi gue datang ke kedai lu, gue lihat nih Mas, di kedai lu itu ada mesin gede banget nih. Nah itu lu beli apa gimana? Apa lu bikin sih? Ya bisa beli, bisa. Cuman itu gue bikin. Memang gue kan builder, jadi gue builder di motor ya. Cuma ketika gue mesin roasting, ya gue harus bisa bikin sendiri gitu. Kayaknya idealisme lu bener-bener gitu. Dari motor sampai ke mesin kopi. Ya karena kecintaan aja. Iya, benar. Gitu. Ya gue kasih nama juga mesinnya Artapati. Sebagai nama gue. Terus mesin itu enggak yang paling hebat, enggak. Cuman ya itu gue. Tapi menurut gue lu hebat karena lu bisa bikin kopi. Mesin kopi, bukan kopi ya, mesin kopinya. Yang bisa bikin banyak. Buat gue itu relatif banyak. Cuman paling tidak gue bikin bukan untuk dijual. Gue bikin itu untuk gue menikmati hidup gue dengan kopi gue. Tapi maksudnya kan ya di luar sana memang banyak yang bisa bikin mesin kopi. Tapi di sekelas barista yang gue tahu di luar nggak ada namanya orang barista tapi punya bikin kopi, punya mesin kopi juga. Mesin roaster. Bikin roaster kan, maksudnya. Tapi kan yang lain cuman ya udah. Nah, gue mau masalah barista. Lu kan seorang barista juga. Dengan ilmu lu yang lumayan lah, yang gua pahamin, gua aja yang awam dapet gitu ya, gua bisa pahamin yang ilmu yang lu kasih ke gua sekarang. Kenapa lu nggak buka les buat barista? Maksudnya itu kan ngasih peluang yang lain, mau belajar barista nggak usah jauh-jauh, di Tangsel ada nih di tempat lu di Jombang.
kalau buka secara lembaga yang diakui dan apa memang tidak, tapi kalau private banyak. Kalau private banyak. Berarti sekarang nih lu buka, cuman memang private, istilahnya private. Alasannya sederhana, gue berkesenian, gue nggak mau, bukannya gue munafik, gue pengen gini ya, cita-cita gue hanya pengen jadi pada saatnya nanti Artapati itu menjadi besar sebagai supplier kopi, tukang jualan biji kopi, bukan cari uang yang gue bikin lembaga pendidikan, gue cari uangnya di situ. Buat temen yang itu silahkan, tapi gue nggak di situ sense gue. Gue lebih senang bercinta dengan kopi gue. Tapi kalau ada yang mau private barista ke lu siap? Iya, dan itu memang sampai hari ini. Ya, itu lebih ke private. Mantap. Lu udah berapa kali ngomong Artapati nih? Gue sampai ada penasarannya dengan dulu kan sebelum Artapati kedai fotokopi yang gue tahu. Lu pindah Artapati. Maknanya dari Artapati dengan lu bisa bikin logo Artapati, apa maknanya? Artinya dari logo itu? Artapati itu bahasa Sanskerta yang Udah kalau bahasa Sanskerta gue udah agak serem kayaknya. Ya apa ya? Arta tuh kalau dipisah, arta itu harta, pati itu inti gitu ya. Kalau dipisah, berarti intinya harta gitu ya. Padahal itu kalau bisa. Tapi kalau digandeng ternyata maknanya berbeda. Kalau digandeng itu menjadi mahakaya. Artapati itu artinya mahakaya. Tapi bukan mahakayanya Tuhan, mahakayanya manusia. Dan sepemahaman makna ini gue pelajari adalah di sini kayaknya lebih ke sebagai manusia yang punya jiwa yang sangat besar, punya jiwa yang menyenangkan. Jadi lu bisa berbagi apapun yang bisa bikin orang lain juga besar. Jadi mahakayanya tuh di situ. Nih buat yang nonton video gue nih, lu kalau mau tahu orang nih yang ambisius yang meledak-meledak, lu boleh datang nih ke Jombang, ada kedainya Artapati di sebelah kanan. Alamatnya apa, Mas? Jalan Raya Kampung Gunung. Jalan Raya Kampung Gunung. Posisi sebelah kanan dia. Sebelah kanan pinggir jalan. Kalau mau kepo lagi, lu lihat TikTok ya. Artapati, lu meledak-meledak pasti. Ini orang ambisiusnya gila banget ini. Bener-bener wah idealisnya. Gue nggak ngerti. Mungkin ya, gue nggak tahu lah. Dengan kalau yang gue pendapat gue, yang cara pertama kali gue ngeliat orang minum kopi, ya menurut gue yang orang awam baru kali ini lu. Sebelumnya belum pernah gue. Selama ini gue udah berapa puluh tahun hidup berarti ya. Baru tuh gue pertama seumur hidup gue nemuin minum kopinya begitu. Walaupun lu bilang itu bukan minum kopi. Betul. Dan teknik itu sudah lama. Cuman awamnya tadi yang gue bilang ya, ini peradaban. Bahwa gue bisa itu juga belajar dari senior-senior gue. Ini hal yang sangat lumrah kita lakukan di segmen tertentu terhadap kopi. Jadi ini tuh sebenarnya hal lumrah, hanya memang tidak umum. Akhirnya ketika umum melihat ini, jadi heran. Kok jadi nggak pukul lagu ya? Padahal nggak gitu. Tapi jangankan jangan gua lah, maksudnya yang orang yang nggak tahu. Mungkin barista pun nggak tahu caranya begitu. Gue boleh adu. Ya beberapa ya karena hari ini menjadi barista cukup mudah ya. Oke Mas, gue lanjut deh. Sorry tadi abis minum dulu. Mengenai tentang kopi yang gue bilang tadi, mungkin ya dengan saat ini dengan cara minum kopi lu yang kayak gitu, menikmatin, gue nggak tahu lah, mungkin kalau kata gue yang awam ya gue bilang itu minum kopi, cara nyeruput kopi begitu, tinggal gitu doang. Itu yang bener. Jadi itu minum kopi bener. Gue nggak lagi minum kopi. Kalau lu kan iya kan begitu dengan dengan ilmu lu, oh ini kurang ini. Kalau gua gitu. Anak sekarang biasa pakai banyak. Dan gua dikomplain gara-gara kurang bisa. Oke, Mas. Lu TikTok lu boleh dipromosiin dengan apa? Lu punya YouTube, Mas? Nggak ada, belum. Oh, nggak ada. Nanti ayo dong. Gua tunggu nih orang kayak lu punya YouTube, membuka wawasan ilmu luas. Ya kan? Gue yakin banyak lah. Insya Allah. Iya. Ayo lo buka. Karena gue masuk prospeknya bagus. Di TikTok aja lu wow gitu kan. Bukannya lumayan lah. Iya, bukannya anak baru kemarin kok di TikTok. Lu lihat aja TikToknya Artapati. Lu lihat dah. Lu kalau jangan lu yang barista juga lu lihat aja nggak apa-apa. Orang gila ini maksudnya. Bukan orang sembarangan. Nah, tujuan lu Mas
tujuan lu ke depannya nih untuk masalah di dunia kopi? Tujuan ke depan lu apa? Gue cuman punya harapan bahwa gue secara pribadi akan selalu mengajak teman-teman semua bahwa kehormatan kopi kita adanya di tangan kita. Jadi kita yang berjuang, kita yang belajar. Betul. Terus bebaskan pikiran, merdeka, tapi bertanggung jawab. Caranya bertanggung jawab, belajar yang benar. Asik. Itu aja. Ya semua pun, jangan di kopi, semua pun begitu. Semua pun begitu. Iya, belajar. Pesannya itu. Karena ini kehormatan kita, kalau bukan kita yang pegang, siap-siap diambil orang. Iya betul. Gue setuju kalau kayak gitu. Gitu. Oke, thank you Mas Henry Siap, udah siap, datang siap. ke sini, udah nyempetin waktunya datang ke sini. Walaupun agak susah juga, sampai kesel sendiri gue janjinya hari apa, datangnya hari apa, ya kan? Gue sampai di prank, tiba-tiba datang gue lagi tidur. Lagi lah gokil. Yeah, Thank you Mas. Sama-sama. Ya, thank you juga buat ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan orang yang awam kopi di luar, yang nggak tahu tentang kopi, yang biasa menilai kopi itu single origin tuh mahal, tapi dengan penjelasan lo kayak gini, maksudnya, oh iya loh, ini kopi itu nggak mahal loh dengan manfaatnya yang lo tadi jelasin. Thank you juga. Nah, thank you juga buat subscriber gue yang udah nonton video-video gue selanjutnya. Thank you, makasih banyak. Yang belum follow, yang belum subscribe, yang langsung subscribe, terus pencet tombol loncengnya di bawah biar nggak ketinggalan video-video dan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.